bagaimana hukum laki-laki memegang tangan perempuan? Normal. Yang bahaya tuh laki-laki memegang tangan. Pas kita sedang duduk ceramah tiba-tiba dipegangnya. Saya kalau ada gitu ngelompat, saya, oh, gawat kawan nih. Kamu ya. Na'udzubillah. Maksud pertanyaan ini bersalah. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz hukumnya fenomena mematok mahar? Pak, saya bukan mendikte Bapak, cuman mau tanya. Sini sekejap Pak, sekejap aja. Udah nikah apa belum? Belum nikah? Sudah nikah? Sudah nikah? Sini sebentar. Tak boleh orang lain tahu, ini bicara kami empat mata. Kalau mahar nikah 10 gram emas, 1 gram 500.000. 10 gram berarti berapa itu? 5 juta. 5 juta itu kira-kira sepadankah anak gadis yang dilahirkan dengan jeritan, tangisan, tetesan air mata, buah hati, belayan jiwa, diminta kepada calon menantu 5 juta. Layak apa tak layak? Lalu kenapa ibu mau menyerahkan anak gadis ibu dengan mahar 5 juta? Karena menengok menantu tadi soleh, bukan somat. Anak yang paling baik adalah aqalluha mahran, maharnya rendah. Kalau mahar tinggi, zina murah. Betul apa salah? Oleh sebab itu jangan pasang mahar tinggi-tinggi. Ustadz, patokan kita kan Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya berapa? 20 ekor onta. Berapa itu Pak Ustadz? Kali 35 juta. Berapa itu? 700 juta. Tapi kata hadis Nabi, kalau kamu tak mampu, murah saja bagus. Andai Ustadz Somad punya anak gadis, berapa maharnya Ustadz pasang? Ku cari anak muda yang ganteng-ganteng dari Singkil. Kau mau nikah sama anak gadis saya? Ya. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Sayangnya anak saya laki-laki. Hai ibu-ibu, siapkah kalian menikahkan anak kalian dengan mahar yang rendah? Apa boleh buat nasib kalian anak lajang? Paksalah kalian cari barang impor nampaknya. Adakah dalil mengatakan tentang tak boleh 2 Jumat dalam satu tempat kampung? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam satu kampung ini Jumatnya mesti 1 saja. Nama solat yang ada Jumatnya itu Masjid Jami'. Masjid Jami' diambil dari kata Jumat. Adapun masjid yang lain yang melaksanakan solat Jumat, maka solat Jumatnya tidak sah. Maka setelah sholat Jumat diulang lagi sholat zuhur. Itu asli mazhab Syafi'i. Di mana ini dilaksanakan? Di Pandeglang, Banten. Di Banten habis sholat Jumat, sholat lagi. Sekali lagi sholat zuhur. Mengganti yang tak tadi. Jadi di Riau Pak Ustadz, di Riau masjid dekat-dekat sholat Jumat, sholat Jumat, sholat Jumat. Itu sebetulnya yang dipakai mazhab apa? Mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi satu kampung yang penting cukup ramai, sholat Jumatnya sah. Jadi sebetulnya Singkil pakai mazhab apa? Saya tak tahu. Di Singkil nih sholat Jumatnya satu masjid atau banyak masjid? Sebetulnya kita sudah memakai mazhab yang lain dalam beberapa perkara. Ustaz Somad sendiri, saya tadi sholat Jumat semalam khutbah di Nagan Raya. Masjid banyak orang sholat Jumat. Jadi kita ambil jalan tengah. Kalau jamaahnya cukup maka sholatnya
sah. Tapi kalau tak cukup 40 orang dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Bagaimana cara kita hendak bertaubat nasuha Pak Ustadz? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar. Yang pertama syarat taubat nasuha mandi taubat. Di mana mandi taubat? Itu laut. Hilang dosa saya Pak Ustadz. Kalau kau agak ke tengah jangankan dosa, kau pun hilang. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Tergantung. Kalau kau masuknya pelan-pelan kaki duluan. Kalau kau salto kepala duluan. Tak penting mana basah duluan. Ini orang ini banyak nanya yang tidak-tidak. Ustadz, saya mau mandi taubat. Saya pergi ke tepi sungai. Kira-kira saya mau menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat? Kau hadap aja kain kau, jangan dilarikan orang, udahlah. Tanya yang tidak-tidak. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Tak perlu disebutkan dosanya. Yang bilang usolli sunat taubat karena sudah mengganggu bini tetangga kemarin dulu. Nanti didengar kawan sebelah, bini siapa? Mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Menangis meneteskan air mata lebih bagus. Tapi yang sudah nikah jangan kalian nangis kuat-kuat. Nanti bini kalian bangun. Abang nangis kenapa bang? Nangis kenapa? Dosa Adinda. Mana ada dosa? Kita dulu kan nggak ada pacaran. Bukan sama kau. Sama mantan. Hancur dunia persilatan. Jangan. Pokoknya kalian nangis, diam aja. Nangis aja. Tidak semua air mata yang keluar itu air mata penyesalan. Tapi juga ada air mata kekenyangan. Ada binatang, dia tidak punya pori-pori. Kita kalau capek lari, keringat keluar dari binatang ini. Kalau dia capek berkeringat atau kekenyangan, tak ada pori-porinya. Maka saluran airnya keluar dari air mata. Nama binatang itu buaya. Maka disebut air mata. Kalau buaya menangis jangan percaya bahwa itu penyesalan. Tapi itu adalah kekenyangan. Kira-kira yang di rumah itu jenis itu tidak? Tapi jangan silap. Binatang yang paling setia adalah buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah itu pakai roti buaya. Buaya kalau sudah itu pasangannya tak bisa berpindah ke lain hati. Selama dia di air. Kalau dia naik ke darat itu namanya. Kenapa ke situ pula cerita kita? Bagaimana hukum laki-laki memegang tangan perempuan? Normal. Yang bahaya tuh laki-laki memegang tangan. Pas kita sedang duduk ceramah tiba-tiba dipegangnya. Saya kalau ada gitu ngelompat saya, kok gawat kawan nih. Kamu ya. Na'udzubillah. Maksud pertanyaan ini bersalaman dengan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad. Jangan pegang tangan perempuan yang tak mahram. Malah Ustaz Somad pandai ngomong aja. Tadi kami tengok itu di Benar Meriah, Ustaz pegang tangan, nenek tak apa-apa. Sembahyang mak kita, datanglah Ustaz Somad, kau udah macam anakku nak, sehat mak, tak apa-apa. Tapi kalau anak gadis jangan, anak gadis tak boleh. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik. Min antamus sayadam ra'atin la tahillu lahu, daripada memegang tangan perempuan yang tak mahram. Makanya saya di kampus
10 tahun dah saya mengajar, tak pernah saya pegang tangan mahasiswi. Datang mahasiswi, Ustadz, terima kasih ya Ustadz. Asal nampak dia ngulurkan tangan cepat-cepat gini kan. Ini tak pernah saya pelajari di Mesir. Ini saya pelajari dari Mahabharata. Yang udah terpegang sempat, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bagaimana hukumnya makai kawat gigi? Orang zaman sekarang ini tidak. Setahu saya dulu kawat jemuran, kawat pagar rumah. Sekarang gigi pun berkawat. Merubah yang tak layak jadi layak, boleh. Merubah yang tak normal jadi normal, boleh. Ada orang tumbuh giginya, kalau senyum dia tak tidur kita nengoknya. Katanya. Maka orang begini boleh pergi ke dokter gigi, dipasang kawat dari tak normal menjadi normal. Tapi yang sudah normal mengada-ngada, fashion, style, gaya. Apalagi kawat gigi tadi berwarna-warni. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat transparan macam hantu. Asal jumpa sama orang, ini tak boleh. Berapa pula harga kawat gigi tadi? Ada pakai permata-permata pula. La ilaha illallah Rasulullah. Apa hukum rebonding rambut Pak Ustadz? Laki-laki tak apa-apa. Perempuan kalian bersolek untuk laki kalian. Banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang lain. Kalau dia mau pergi putih. Tapi kalau di rumahnya macam hantu. Oleh sebab itu kalian rebonding. Tapi yang menengok tak orang lain. Laki kalian saja. Maka hukumnya mubah. Tapi kalau dia setel rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu, bentuk macam durian, maka perbuatan ini, rambut adalah aurat. Berzina mata orang, berzina pikiran orang, gara-gara engkau membuka rambut. Tapi itu tidak terjadi di Nangro Aceh Darussalam. Amin. Bagaimana hukum ibu-ibu yang mengikat rahimnya supaya tak punya anak lagi? Namanya steril. KB terbagi 2. Yang satu boleh, yang satu tak boleh. Yang boleh namanya tanzimun nasal. Tanzimun nasal mengatur kelahiran. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, boleh. Tapi kalau tidak punya anak sampai mati, laki-laki namanya vasektomi, perempuan namanya steril, tak boleh. Saya kan sudah punya anak 2 Pak Ustadz. Anak saya sudah 3, saya tak mau punya anak lagi. Akhirnya dibuang rahim. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu rahim dibuang, kecelakaan lalu lintas, 3 anak mati sekali tabrak. Bisa punya anak lagi? Tak bisa. Ibu menangis, nggak bisa punya anak bang. Abang senyum. Tengok senyum mereka udah. Begitu juga dengan vasektomi. Vasektomi itu kalau sudah dipotong tak bisa disambung balik walaupun pakai selasiban. Judul lagunya ada, putus tak bisa disambung. Oleh sebab itu jangan kalian main-main dengan vasektomi dan steril. Adapun yang membuat pengaturan 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, boleh. Apa pula kalian atur-atur masalah anak ini? Berapa banyak orang 10 tahun ingin punya anak, tak punya anak. Kalian nikah Januari, April punya anak. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah? 4 bulan hamil punya anak, alhamdulillah. Na'udzubillah. Jangan mau dipancing Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz orang Islam melihara anjing? Anjing masuk dalam kawasan rumah.
maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Nanti pergi ke Madinah, tengok Bukit Uhud, kalau malam bercahaya dikasih lampu, panjang 7 kilometer, sehari amalmu dikurangi 7 kilometer. Sedangkan amalmu sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalmu min. 2, malaikat lama tak turun ke rumah Nabi. Waktu turun surat Ad-Duha, Nabi bertakbir. Itulah kenapa orang singkel kalau hatam kaji baca Wad-Duha pakai La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim Wad-Duha. Kenapa sebelum baca Wad-Duha bertakbir? Karena Nabi bertakbir senang hati turun surat Ad-Duha. Lama surat Ad-Duha tak turun. Kenapa? Karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Datang khaulah mengulurkan batang sapu. Jibril, kenapa lama tak datang bawa wahyu? Kami lama tak bawa wahyu karena ada bangkai anak anjing. Kami tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Malaikat rahmat tak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama aku beli anjing herder. Beli agak 10 biji. Asal datang malaikat maut, au. Jangan kalian potong video aku menggunggung tadi. Bagaimana tanggapan kami kalau ada yang bertanya, jika senyum adalah ibadah, kenapa pakai cadar? Buat setan ngasih inspirasi ya. Nanti saya turun dari mobil, jamaah bukan main senangnya menyambut ustadz. Maka apa respon saya pertama yang datang dari jauh menghadapi jamaah pencinta yang sayang? Adalah pertama senyum. Maka begitu turun saya pun senyum. Karena tidak menimbulkan fitnah. Bolehkah anak gadis senyum kepada laki yang tak mahram? Kalian sedangkan rambut aja bisa menimbulkan fitnah, apalagi senyum. Jangan kalian sembarang senyum. Mungkin kalian tak apa-apa, mereka panas dingin. Oleh sebab itu makna senyum di sini adalah laki-laki sama-sama laki-laki. Perempuan dengan perempuan melihat wajahnya boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi perempuan senyum kepada laki-laki menimbulkan fitnah, waspada. Jadi maknanya, kenapa perempuan bercadar? Cadar ajaran Islam. Yang tak bercadar berjilbab pun ajaran Islam. Dua-duanya ajaran Islam. Jangan ejek perempuan bercadar. Perempuan bercadar kau ejek. Tapi perempuan pakai rok pendek kau diam. Perempuan bercadar kau ejek. Perempuan tak pakai baju kau diam. Otakmu sungsang. Cadar ajaran Islam. Nanti kalau ada perempuan bercadar diejek, kenapa kau bercadar? Jawab, hai perempuan bercadar dengan lembut, jangan marah. Kami bercadar bukan menjaga hidung kami. Kami bercadar bukan jaga pipi kami. Kami cadar bukan jaga bibir kami. Kami bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Oleh sebab itu bukan halangan perempuan bercadar untuk senyum ke wajah saudaranya, untuk bermusafahah sesama mahramnya. Akan tetapi senyum kita laki-laki, kata Nabi, tabassumika ka laki-laki fi wajhi akhika, ke wajah saudaramu sedekah. Kalau bisa kau kasih duit untuk pembangunan menara masjid Baitus Sholihin. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong sampai lecet tanganmu mengacau semen, mengaduk semen. Tak juga bisa, datang senyum. Udah sampai mana bangunannya? Bisa kasih duit, kasih duit. Tak bisa kasih duit, ikut gotong royong. Tak bisa ikut gotong royong, datang senyum, kasih semangat. Jangan ngasih duit tidak, ngasih semen tidak, senyum tidak. Nanti menara udah, ini nampaknya miring ini.
Kok bisa miring? Ini gayanya. Kalau ada model begini, antukkan kepalanya ke menara itu. Akhirnya saya ceramah 2 jam kurang 15 menit. Di akhir majelis ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi amal bekal saya mati menghadap Allah. Dan yang terpenting terwujud cita-cita malam ini, terwujudlah generasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.